Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita ketemu kembali dalam pelajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai hadis yang ke-27 dari hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh seorang imam yang sangat luar biasa, Imam An-Nawawi, dalam kitabnya Hadis Arba'in Lin-Nawawi. Dan sekarang kita sampai pada hadis yang ke-27 tentang al-bir wal itsm, kebaikan dan dosa. Perhatikan, Ustaz akan bacakan hadisnya dengan baik. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyuttali'a alaihin nasu. Sekali lagi, perhatikan. Anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayuttali'a alaihin nasu. Rawahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji, sedangkan dosa adalah apa-apa yang membuat gelisah dalam dirimu dan engkau benci kalau diketahui oleh orang lain, oleh manusia yang lain. Sekali lagi, perhatikan, Ustaz akan artikan terjemahan hadis ini. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu atau hatimu gelisah, kemudian engkau benci kalau perbuatanmu itu diketahui oleh manusia yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, Ustaz sudah sering mengatakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu singkat tapi memiliki makna dan pengertian yang sangat mendalam sekali. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah orang-orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Ini maknanya apa? Bahwasanya dalam Islam itu ya hanya dua saja. Yang pertama yaitu kebaikan yang itu memiliki makna bahwasanya sesuatu yang baik itu mendatangkan kepada kebajikan-kebajikan. Sedangkan satu lagi bersifat adalah ismun, dosa, yang mana dosa itu akan mendatangkan sesuatu yang akan memberikan kepada kita hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal yang ketika kita melakukan perbuatan dosa itu akan menyengsarakan kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka kebajikan dan dosa itu hal-hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. Kebaikan akan mengantarkan kepada kita kepada yang baik, sedangkan dosa akan mengantarkan kepada kita ke dalam hal-hal yang akan membuat kita sengsara dalam kehidupan kita. Makanya hadis ini luar biasa, yang memiliki makna yang sangat padat, memiliki makna yang sangat luas sekali. Kemudian anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kalau kita melihat pengertian daripada kebaikan itu apa? Apa itu kebaikan? Ya, kebaikan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini apa? Husnul khuluq, yaitu memiliki budi pekerti yang baik atau akhlak yang baik. Maknanya apa? Orang yang baik itu, ya, kebaikan itu adalah orang yang dia bermuamalah kepada orang lain, bergaul dengan orang lain, kemudian dia berbuat baik kepadanya. Nah, itu makna daripada kebaikan atau albir. Tergantung nanti. Misalkan birrul walidain,
ya, kita berbuat baik kepada orang tua. Makanya ketika ditanya oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa itu kebaikan? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian pernah juga sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan di musim haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebaikan itu adalah apa? It'amut ta'am, memberi makan, kemudian ifsasus salam, kemudian menyebarkan salam. Jadi makna kebaikan, ya, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah orang yang memiliki budi pekerti yang baik, kita bermuamalah dengan yang lain, kemudian kita berbuat baik kepada orang tersebut. Maka kalau disinkronkan misalkan antara albir dengan takwa, makanya kita dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, saling membantulah kalian, membantulah kalian dalam perkara apa? Albir wat taqwa. Ya, perkara kebaikan dan takwa, dan jangan saling membantu dalam perkara apa? Al-ismu wal 'udwan, dosa dan permusuhan. Makanya makna albir di sini artinya apa? Kita bermuamalah kepada orang lain, kemudian kita berbuat baik kepadanya. Sedangkan makna takwa di sini adalah kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh syariat kita. Nah, itu makna, ya, albir menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat lagi, ya, seperti perkataan Ibnu Umar, beliau memaknai albir itu apa? Ya, adalah perkataan yang baik, perkataan yang lembut. Itu menurut beliau, ya. Jadi bir itu, kebaikan itu menurut Ibnu Umar adalah orang yang memiliki perkataan yang lembut, kemudian dia bermuka manis kepada orang lain, kemudian dia berkata dengan perkataan yang baik. Itu menurut Ibnu Umar tentang makna albir. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, di sini Islam mengajarkan kepada kita fitrah yang diberikan oleh agama kita. Fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita setiap manusia ini. Apa itu fitrah yang Allah berikan kepada kita? Fitrah manusia itu adalah suci. Makna suci itu apa? Cenderung kepada kebaikan. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir itu pasti dalam keadaan suci, fitrah. Jadi fitrah kita manusia ini yang lahir ke dunia ini, fitrahnya apa? Suci. Fitrahnya apa? Suka kepada kebaikan. Itu kecenderungan hati manusia. Fitrah manusia itu seluruh manusia cenderung kepada kebaikan. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yunajjisanihi. Maka orang tuanya lah, pendidikan itulah, ya, lingkungan itulah yang mengajarkan kepada dia tentang akhlak atau budi pekerti yang baik itu. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan. Kemudian, ya, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk kita selalu, ya, memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu merupakan sesuatu yang sangat urgen dan penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Dengan kita berakhlakul karimah, dengan kita berakhlak yang baik, dengan kita berbudi pekerti yang baik akan melahirkan kebajikan-kebajikan, akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang itu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Islam mengajarkan kepada kita, ya, dalam hadis ini mengajarkan kepada kita Islam itu sangat menghargai hati, ya, bahkan, ya, kita menjadikan hati ini sebagai tempat untuk kita merenung, ya. Islam menghormati hati itu sehingga kita diperintahkan untuk merenung dengan hati kita sebelum kita melakukan perbuatan atau tindakan. Ini bagaimana Islam memperhatikan masalah hati kita. Ya, kita menjadikan hati ini tempat kita merenung sebelum kita melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan. Kemudian anak Ustaz yang Ustaz banggakan, pelajaran yang bisa kita juga ambil dari hadis yang luar biasa ini adalah Islam memiliki kontrol dari dalam diri. Berbeda dengan, ya, kalau hukum-hukum buatan manusia itu kontrolnya dari luar saja. Tapi kalau Islam itu kontrol dalam diri. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, kita tanya dulu dalam diri kita, ini baik atau tidak ini. Ya, di hati inilah yang akan menentukan nanti. Makanya
kalau kita misalkan ya mendengarkan sebuah fatwa, ya maka kalau kita mentaati sebuah fatwa itu berbeda dengan sikap kita orang yang bertakwa atau untuk menjaga iffah seorang manusia. Ya, misalkan contoh misalkan seperti ini. Ini bagaimana hati ini memiliki posisi yang sangat penting sekali dalam diri kita. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi ketika misalkan seorang mufti memberikan fatwa. Ya, misalkan ya seorang mufti memberikan apa? Fatwa kepada kita. Kalau mufti itu memberikan fatwa, dia tidak tahu ya tentang kondisi kita. Dia hanya melihat dari sifat zahirnya saja. Ya, maka sangat penting sekali masalah hati ini. Nah, ketika misalkan satu contoh misalkan, ya ada orang yang memberikan bantuan, ya memberikan apa? Bantuan. Dan kita tahu orang ini kita lihat usahanya kebanyakan dari sesuatu yang haram. Kemudian mufti memberikan fatwanya bahwasanya harta itu boleh, silakan diambil, boleh dimanfaatkan. Tetapi kita yang menerima dan kita tahu bahwasanya harta ini adalah milik orang yang usahanya itu tidak benar. Kan begitulah. Mufti mengeluarkan fatwa, boleh. Kita dalam hati kita tidak nyaman, kita ragu-ragu kita. Maka kita kalau seperti itu tanyakan di hati kita. Tidak tenang kita, maka tinggalkan itu. Atau juga misalkan masalah ya ada kita mendengar berita, mendengarkan kabar dari seseorang misalkan, oh si fulan dengan fulanah itu adalah saudara persesusuan. Kita tahu saudara persesusuan adalah ya, mahram, tidak boleh dinikahkan. Kemudian fatwa dari mufti mengeluarkan boleh, dikarenakan mungkin alasannya ukuran atau persesusuan itu tidak cukup sehingga dia dibolehkan untuk menikah. Karena kita tahu, ya kita ragu. Kenapa kita ragu? Karena kita punya hati, kita punya ya, sesuatu yang memberikan kita ilham dengan hati yang benar, dengan hati yang suci ini, sehingga lebih baik kita tinggalkan itu. Berbeda ketika fatwa itu diikuti dengan dalil-dalil yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wajib untuk kita laksanakan dan kita lakukan. Sebagaimana sebuah peristiwa ketika dalam pelaksanaan Umrah Hudaybiyah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan sahabat untuk menyembelih seekor kambing, hewan kurban, ya kemudian bertahalul. Sebagian sahabat ada yang mengerjakan, sebagian sahabat ada yang tidak mau mengerjakannya. Jadi kalau fatwa itu didasarkan dengan dalil-dalil yang soreh, maka tidak ada ya yang harus kita lakukan kecuali kita melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak ustaz yang saya banggakan terakhir. Ya, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang dosa. Apa itu dosa? Ya, dosa itu, ya tanda dosa itu ada dua. Yang pertama apa? Mahaka fi nafsika. Ya, yang kedua apa? Wa karihta ayyutol yang alaihin nas. Jadi dosa itu, perbuatan itu mengandung dosa, ada dua syaratnya. Pertama, faktor intern, faktor dari dalam, kemudian faktor ekstern dari luar. Ya, kalau dari dalam itu apa? Hati kita ini gelisah. Ketika kita mengerjakan sesuatu, ya, hati ini tidak nyaman, hati kita gelisah, maka itu salah satu tanda bahwa perbuatan itu mengandung dosa. Yang kedua, tanda dosa itu apa? Wa karihta, kita benci, takut, khawatir. Kalau seandainya perbuatan yang kita lakukan ini ya diketahui oleh orang lain. Contoh misalkan, anak ustadz, ya kita akan ukur nih apakah perbuatan ini dosa atau tidak. Mudah saja. Pertama misalkan, ya kita mencuri itu dosa atau bukan? Dosa. Apa tanda dosa itu mencuri? Yang pertama, ketika kita mencuri pasti kita rasanya tidak nyaman. Ya orang mencuri itu nyaman ada, tidak takut dia. Hatinya itu gelisah. Nanti ketika mencuri misalkan bangun orang yang punya rumah itu misalkan, takut kita kan? Berarti itu perbuatan mengandung dosa. Kemudian apalagi kalau seandainya ketika kita mencuri diketahui oleh orang lain, cemas nggak kita? Cemas, maka itu mengandung dosa. Itu perkara-perkara yang sudah jelas. Apalagi perkara-perkara yang sekarang ini banyak sekali, ya misalkan dalam kehidupan kita misalkan di rumah, ya dengan teknologi yang super canggih hari ini, ya, di dalam kamar kita bisa mengontrol dunia, kita melihat berita di mana-mana, ya. Orang mengatakan dunia sudah di genggaman.
Dengan HP itu kita bisa berbuat baik, dengan HP itu bisa menyengsarakan kita atau menghancurkan kita. Maka hati-hati. Kalau seandainya kita melihat sesuatu di HP kita dan kita tidak nyaman di hati kita dan kita takut diketahui yang lain, berarti itu dosa. Makanya anak Ustaz perhatikan ya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, kemudian dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan, menggelisahkan hati kita dan kita takut diketahui oleh orang lain. Demikian ya pelajaran hadis kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Silakan dihafal hadisnya, kemudian ditulis, kemudian buat ringkasan ya, singkat tentang pensarahan atau penjelasan yang Ustaz sampaikan tadi. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.